Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Galuh Farhana dengan NIM 06031282328044. Tujuan dibuatnya video ini untuk memaparkan proposal mata kuliah metode penelitian saya yang berjudul Pengaruh Manajemen Waktu terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 11 Ekonomi SMA Indo Global Mandiri. Adapun latar belakang penelitian yaitu manajemen waktu didefinisikan sebagai suatu perencanaan, proses, atau tindakan yang ditentukan secara sadar dalam melakukan kegiatan. Hasil belajar mencerminkan sejauh mana peserta didik telah menguasai materi dan mencapai tujuan dalam pembelajaran. Pentingnya manajemen waktu terhadap hasil belajar tidak bisa diremehkan. Banyak siswa yang kesulitan dalam mengelola waktu yang mengakibatkan penundaan, kecemasan yang dapat berdampak pada hasil belajar. Selanjutnya terdapat rumusan masalah, yaitu apakah ada pengaruh dari manajemen waktu terhadap hasil belajar siswa kelas 11 Ekonomi SMA Indo Global Mandiri dan tujuan penelitiannya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh manajemen waktu terhadap hasil belajar siswa kelas 11 Ekonomi SMA Indo Global Mandiri. Baiklah, selanjutnya tinjauan pustaka yang akan saya jelaskan mengenai teori-teori dan juga hasil yang relevan dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh manajemen waktu terhadap hasil belajar siswa. Teori yang pertama, manajemen waktu, yang berisi definisi manajemen waktu, prinsip-prinsip manajemen waktu, manfaat manajemen waktu. Lalu yang kedua, teori hasil belajar, yang berisi definisi hasil belajar, faktor-faktor hasil belajar, jenis-jenis hasil belajar, dan juga karakteristik dari hasil belajar. Adapun penelitian terdahulu yang saya ambil, dua diantaranya yaitu penelitian oleh Putri dan Dewi pada tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Manajemen Waktu dan Efikasi Diri pada Hasil Belajar Ekonomi Kelas 10 SMA 1 Sidoarjo. Pada hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa manajemen waktu berpengaruh positif pada hasil belajar kelas 10 SMA 1 Sidoarjo. Lalu, adapun penelitian oleh Aprianti dan Syahid pada tahun 2021 yang berjudul Peran Manajemen Waktu dan Kedisiplinan dalam Mempengaruhi Hasil Belajar Optimal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat pengaruh signifikan manajemen waktu terhadap hasil belajar optimal. Yang semakin tinggi poin manajemen waktu, maka semakin tinggi hasil belajar yang optimal. Selanjutnya, hipotesis. Dari kajian teoritis dan pendapat yang dikumpulkan oleh peneliti dari permasalahan penelitian, hipotesis yang dapat dibuat adalah hipotesis analisis H. Terdapat pengaruh antara manajemen waktu terhadap hasil belajar siswa kelas 11 Ekonomi SMA Indo Global Mandiri Palembang. Lalu hipotesis 0 Ho, tidak adanya pengaruh antara manajemen waktu terhadap hasil belajar siswa kelas 11 Ekonomi SMA Indo Global Mandiri Palembang. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel X dan Y, apakah terdapat pengaruh manajemen waktu terhadap hasil belajar siswa kelas 11 Ekonomi SMA Indo Global Mandiri. Lalu ada variabel penelitian. Di dalam penelitian pengaruh manajemen waktu terhadap hasil belajar siswa kelas 11 Ekonomi SMA Indo Global Mandiri menggunakan dua variabel, yaitu variabel X manajemen waktu dan variabel Y hasil belajar. Variabel X manajemen waktu sebagai variabel bebas dan variabel Y hasil belajar sebagai variabel terikat. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Yang pertama, definisi dari manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan sebuah proses perencanaan, sebuah keterampilan yang dapat mengatur segala kegiatan sehari-hari. Dengan manajemen waktu yang baik, maka pelajar dapat meningkatkan prestasi belajarnya, dan manajemen waktu juga memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu yang kedua itu ada definisi hasil belajar. Hasil belajar adalah sebuah hasil atau kemampuan yang diperoleh oleh peserta didik pada akhir pembelajaran. Hasil belajar umumnya berupa nilai yang diberikan oleh guru pada peserta didik dan hasil belajar sebagai pengukur sejauh mana pembelajaran yang dilakukan peserta didik telah tercapai. Populasi penelitian pada peserta didik kelas 11 SMA Indo Global Mandiri sebanyak 25 siswa dengan total 1 kelas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik bantuan angket. Angket yang dibuat untuk para peserta didik berupa angket tertutup, karena menggunakan skala Likert yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan jawabannya. Dan para peserta didik harus mengisi pertanyaan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui informasi secara mendalam. Dan juga peneliti ingin mengetahui dan memperoleh data bagaimana pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Angket yang digunakan dalam penelitian disebar melalui Google Form yang akan disebar kepada peserta didik kelas 11 ekonomi SMA Indo Global Mandiri dengan skala Likert berupa 4 poin, yaitu tidak pernah, jarang, sering, dan selalu. Selanjutnya ada uji validasi angket. Sebelum angket dapat digunakan sebagai instrumen penelitian, dilakukan uji validalitas terlebih dahulu pada setiap pertanyaan. Dalam pengujian ini menggunakan rumus kolerasi item total atau item total correlation. Lalu selanjutnya ada uji reliabilitas instrumen. Dalam pengujian reliabilitas, rumus untuk menghitung koefisien reliabilitas yang sesuai dengan instrumen adalah dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Rumus ini digunakan untuk mengukur reliabilitas instrumen. Lalu adapun teknik analisis data yang digunakan, peneliti menggunakan teknik analisis linear sederhana dalam penelitian ini. Analisis regresi linear sederhana merupakan teknik yang cocok digunakan jika ingin melihat hubungan linear antara manajemen waktu dan hasil belajar. Peneliti juga menyebarkan angket kepada siswa di kelas 11 ekonomi SMA Indo Global Mandiri. Lalu selanjutnya ada uji normalitas data. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menentukan apakah variabel bebas dan variabel terikat dari model regresi memiliki distribusi normal. Tes ini bertujuan untuk menentukan distribusi data secara teratur. Pengujian standar yang digunakan peneliti menggunakan tes kenormalan Shapiro-Wilk. Baiklah, sekian video pemaparan dari mata kuliah metode penelitian saya dengan proposal yang berjudul Pengaruh Manajemen Waktu terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 11 Ekonomi SMA Indo Global Mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.